Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya teman-teman. Kita kembali lagi berjumpa di channel Rizky Apriyandi. Kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya teman-teman yang tentang forecasting. Ini adalah kelanjutan dari soal tersebut. Di sini soalnya adalah dari soal nomor 1 atau forecasting tadi, diketahui tingkat persediaan awal tahun 2015 sebesar 200 unit dan persediaan akhir di bulan Agustus sebesar 400 unit. Kita diminta buatlah anggaran produksi berdasarkan hasil forecasting yang telah dibuat untuk sisa tahun 2015 dengan metode tingkat stabilisasi produksi. Seperti itu. Sebenarnya untuk anggaran produksi ini ada dua metode teman-teman. Pertama adalah metode stabilisasi produksi dan yang kedua adalah metode kebijakan stabilisasi persediaan. Namun kali ini kita diminta untuk menggunakan metode tingkat stabilisasi produksi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Di sini kita buat dulu atau tuliskan dulu forecasting penjualan sisa tahun 2015, yaitu bulan Septembernya 880, Oktober 920, November 960, Desember 1000, sehingga totalnya menjadi 3760 unit. Untuk yang bingung atau nggak tahu angka ini dapat dari mana, silahkan dicek di video sebelumnya teman-teman, karena di situ ada perhitungannya mengenai forecasting seperti itu. Selanjutnya metode stabilisasi produksi. Pertama, kita masukkan dulu total penjualan itu berapa unit. Di sini kita ketahui totalnya adalah 3760 unit, sehingga kita masukkan angka 3760 unit. Setelah itu ditambahkan persediaan akhir. Di sini soal diketahui persediaan akhir di bulan Agustus sebesar 400 unit. Sehingga di sini kita tulis 400 dan dihasilkanlah kebutuhannya menjadi 3760 ditambah 400 yaitu 4160 unit seperti itu teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah dikurangi persediaan awal. Tadi di sini di soal diketahui persediaan awalnya adalah sebesar 200 unit ya teman-teman. Berarti di sini kita kurangi 200 unit sehingga dihasilkan jumlah yang harus diproduksi adalah sebesar 3960 unit. Seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita mencari rata-rata produksi per bulan berapa besarnya. Karena di sini yang kita ketahui adalah jumlah keseluruhan ya. 3960 unit ini adalah jumlah keseluruhan selama 4 bulan dari September, Oktober, November, dan Desember. Sehingga untuk mencari produksi per bulannya sama saja 3960 unit dibagi 4 bulan seperti itu. Sehingga didapatlah hasil 990 unit. Selanjutnya di sini kita tulis atau lihat keterangannya. Di sini ada produksi itu atau volume produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Selanjutnya kebutuhan adalah penjualan ditambah persediaan akhir. Dan persediaan akhir sama dengan produksi atau volume produksi dikurangi penjualan ditambah persediaan awalnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah kita membuat stabilisasi produksi. Seperti itu. Kita mulai dari bulan penjualan, di sini kita tulis plus persediaan akhir, selanjutnya kebutuhan, dan di sini minus persediaan awal, dan terakhir adalah volume produksi. Seperti itu. Untuk penjualan kita tinggal pindahkan data yang sudah tersedia ke sini mulai dari September sampai Desember 880, 920, 960 dan 1000 unit. Dan totalnya 3760. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita masukkan dulu persediaan awalnya berapa. Di sini karena kita ketahui persediaan awalnya adalah 200, maka untuk yang pertama kita tulis dulu di sini 200 unit. Seperti itu. Jangan dilihat dulu angka-angka yang lainnya ya. Di sini dulu pertama 200 unit. Selanjutnya adalah kita lihat persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa? Di sini kita ketahui yaitu 400 unit. Sehingga kita tulis dulu di sini persediaan akhirnya adalah 400 unit. Seperti itu. Setelah kita masukkan dua angka ini, 200 dan 400, baru kita cari angka-angka berikutnya. Caranya seperti apa? Untuk yang pertama kita cari dulu tingkat persediaan akhir.
Caranya seperti apa? Di sini keterangan sudah dijelaskan, yaitu untuk persediaan akhir adalah jumlah produksi atau volume produksi dikurang penjualan ditambah persediaan awal, sehingga dihasilkan volume produksinya adalah 990 unit. Oh iya, saya belum jelaskan tadi, volume produksinya adalah 990 unit didapat dari produksi per bulan yang ini ya teman-teman. 990 unit hasil dari 3960 dibagi 4. Dan di sini kita tulis rata semua 990 unit ya sampai Desember. Seperti itu. Selanjutnya, tadi kita lanjut lagi. Untuk persediaan akhir adalah produksi dikurang penjualan ditambah persediaan awal. Sehingga volume produksinya 990 dikurang penjualannya 880 ditambahkan dengan persediaan awalnya adalah 200 unit. 990 dikurang 880 ditambah 200. Sehingga didapatlah hasil 310. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masukkan kebutuhannya berapa. Di sini dijelaskan atau dituliskan kebutuhan sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir. Tadi kita sudah temukan ya persediaan akhirnya sejumlah 310 unit. Tinggal ditambahkan penjualannya 880 unit, berarti 880 tambah 310 hasilnya adalah 1190 unit. Seperti itu teman-teman langkahnya. Kita lanjut. Langkah berikutnya adalah persediaan akhir di bulan September akan menjadi persediaan awal di bulan Oktober. Seperti itu teman-teman. Sehingga tinggal kita pindahkan 310 yang ini menjadi persediaan awal di sini. Seperti itu. Kita lanjut, langkahnya sama seperti sebelumnya, kita cari jumlah persediaan akhir. Caranya juga sama, yaitu produksi minus penjualan tambah awal. Sehingga 990 kita kurangkan dengan penjualan 920, setelah itu ditambahkan persediaan awal 310, sehingga didapatlah hasil 1300. Lanjut, persediaan akhir di bulan Oktober akan menjadi persediaan awal di bulan November. Selanjutnya sama, kita cari dulu jumlah persediaan akhir. Produksi 990 dikurang penjualnya 960, kemudian ditambah persediaan awalnya 380, sehingga didapatlah hasil 1370. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke bulan Desember, berarti persediaan akhir di bulan November menjadi persediaan awal di bulan Desember, yaitu 410. Lanjut, kita cari lagi persediaan akhirnya, sama, produksinya 990 dikurang penjualnya 1000 ditambahkan dengan persediaan awalnya, yaitu 410, sehingga didapatlah hasil akhirnya 400. Seperti itu teman-teman. Lanjut, kita lihat kebutuhannya, yaitu tinggal kita jumlahkan 100 tambah 1000 menjadi 1400. Seperti itu teman-teman. Sehingga kemudian kita total, mulai dari penjualan tadi sudah 3760, untuk persediaan akhir di sini kita tulis 400 ya. Selanjutnya kebutuhan diakumulasikan semua menjadi 5260. Kemudian persediaan awalnya cukup kita tulis yang awal saja, yaitu 200, dan jumlah volume produksinya adalah 990, kita kalikan 4 atau kita jumlahkan semua menjadi 3960. Seperti itu teman-teman. Kemudian bisa kita cross check juga apakah hitungan kita sudah benar. Caranya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita lihat di sini volume produksi ya. Volume produksi didapatkan dari penjualan ditambahkan dengan persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Kalau kita hitung, misalkan yang pertama dari bulan September, penjualannya berapa? 880. Kemudian persediaan akhirnya berapa? 310. Ini kita jumlahkan, kemudian dikurangi dengan persediaan awalnya yaitu 200, sehingga didapatlah hasil 990, sehingga sudah sesuai ya dengan hitungan kita. Dan seterusnya, kalau ingin dicari atau dihitung silahkan, seperti itu caranya. Kita lihat di keterangan ini aja ya. Sini ada keterangan produksi, kebutuhan, persediaan akhir. Selanjutnya ada cara-caranya atau rumusnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kembali kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Jika masih banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain waktu atau kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.